Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kita masuk pada pelajaran pendidikan agama Islam. Jam kedua setelah istirahat atau ganti jam tadi, ya. Maka kita masuk pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas. Maka kita akan masuk kembali melanjutkan materi kita, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa kepada Wandi. Tolong untuk dipimpin untuk berdoa, kita mengawali pelajaran kita hari ini pada Wandi. Baik, Pak Guru. Sebelumnya duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Wandi yang sudah memimpin. Semoga doa yang kita sampaikan kepada Allah itu nantinya akan membuat kita diberi kelancaran di dalam pelajaran pada hari ini. Kemudian sebelumnya lanjut ya untuk anak-anakku sekalian. Sebelumnya ini Bapak absen dulu, ya, Bapak absen dulu. Apakah sehari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Karena ini di bagian ada beberapa dari kita bukan hanya tinggal di desa kita yang ada di lingkungan sekolah kita, tetapi juga ada di bagian perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan perjalanan panjang waktunya dalam setiap hari. Mungkin yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Ini Ada, Bapak, Pak. ini yang Bapak absen ini yang tidak hadir aja dulu. Kalau yang hadir pasti sudah langsung Bapak checklist untuk dihadirkan. Asnidar, Ada, Pak. Pak. Kan? Asnidar tadi izin, Pak. Ada keluarga meninggal. Oh Ya, Pak. Ya. Marianto, Anto. Anto kah? Anto, ya, Anto. Dia lagi jenguk orang tuanya sakit bilangnya di kampung. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Sudah. Oke. Ripai hadir, Pak. Hadir Ripai, Pak. Oh, Ripai. Kenapa itu enggak hadir? Hadir. Oh, hadir Ripai, kan? Pak. Oh ya, Hadir. Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau memang sudah kita absen semua, ada yang tidak hadir, semoga dengan ketidakhadiran mereka kita doakan semoga besok ya, mereka masuk kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Bapak lanjut saja ya materi yang akan kita sampaikan, yang Bapak akan sampaikan. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, ya. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok, ya. Silahkan Bapak kasih waktu 2 menit untuk membagikan kelompok kepada kalian masing-masing. Silahkan membentuk kelompok dibagi 3 saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Silahkan sesuai dengan seleranya masing-masing kepada teman-temannya. Silahkan mengambil anggota kelompoknya siapa, tentukan sendiri ketuanya siapa, ya. Ya, Pak Guru. Nanti Bapak akan bagikan, nanti ada 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama Bapak akan beri nama kelompok malaikat Jibril, ya.
Yang kedua yang berbeda nama-nama materi kita nantinya. Yang kedua yang kelompok kedua malaikat Malik, ya. Yang ketiga malaikat Tuhan, ya. Ya, bahwa dari 3 kelompok itu nanti kalian silahkan masuk ke kelompok masing-masing sesuai dengan minatnya mau di kelompok yang mana. Bapak beri kebebasan untuk kalian untuk menentukan mau masuk di kelompok mana. Sudah masuk? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru, sudah. Oke. Ya, Bu Guru, saya temannya sama Wandi, Bu Guru. Pak Ya. Guru, dia pintar. Aku senang Saya sama Pak sama dia. Jamansa, Pak Guru. Saya sama Pak Ya, Jamansa oke. juga ya. Boleh. Saya tidak ada teman saya, Pak Guru. Yang penting Ada jangan teman-teman saya. jangan tidak seimbang ya. Harus Saya seimbang. Pak Andi Muhlis. Karena satu kelas ini ada berapa? Ada 19, tapi ada 3 orang yang tidak hadir, berarti di situ masih ada berapa? 3 orang, 19. 19, berarti 16 Pak 16, Guru. Pak Guru. 16 bagi 3. 16 bagi 3. Silakan kalian masuk di sana. Saya tidak ada kelompok, Pak Guru. Karena nggak Ya, ada masuk kelompok saja sama saya, yang Pak belum. Guru. Jangan ada yang nggak diterima, terima Ya, saja semua. Aku Saya pokoknya ikut, Pak Guru. buat Saya Wandi, ikut, Pak Bu, Pak Guru. Guru. Nggak Aku nak mau saya. ditinggal, awas kamu. Nggak saya traktir kamu di Yang kantin penting kalau nak sudah buat cukup kelompok. Pak Ripai. kelompoknya. Ripai tidak ada, Pak Guru. Tidak ada kelompoknya. Ya, silakan masuk di kelompok yang lain yang masih kurang. Sudah ya? Siap Pak. Baik. Sudah Pak Guru. Dengan begitu kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat, ya. Iman kepada malaikat, ya. Ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Di mana kalian setelah belajar nantinya di dalam pelajaran materi iman kepada malaikat, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Maksudnya apa mengidentifikasi? Menyebutkan, menjelaskan, ya. Ya, menjelaskan atau menyebutkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganalisis nama-nama, menyebutkan juga, ya, atau meneliti, menganalisis itu ya, nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugasnya. Ya, di sana ada malaikat, ada 10 malaikat nantinya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hikmah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kita pasti akan hikmahnya ada terhadap diri kita masing-masing. Siapa yang mengimani, maka dia yang akan mendapatkan hikmah itu. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan membaca Quran surah Al-Anbiya, ya, surah ke-21 ayat 9. Nah, di sini Quran surah Al-Anbiya ini adalah dasar atau dalil daripada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Lanjut ya. Ya. Sebelumnya kita akan tahu siapakah malaikat itu. Malaikat itu sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah samanya, yang sama ya. Jadi samanya itu adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah kita berjumpa dengan malaikat, tetapi kita harus percaya akan keberadaannya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Coba sebelum kita lanjut lagi, kita baca sama-sama dulu ya. Kita akan melatih belajar membaca Al-Qur'an sama-sama. Kemudian nanti Bapak setelah sama-sama baru nanti Bapak sebut satu-satu siapa yang bisa menyampaikan perwakilan di antara kelompok yang ada tadi 3 ya. Ya. Baik, kita mulai baca surahnya ya. Kita baca surahnya. Kita mulai 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم وله وله من في في السماوات السماوات والأرض والأرض ومن ومن عنده لا عنده لا يستكبرون عن يستكبرون عن عبادته عبادته ولا ولا يستحسرون. Sadaqallah يستحسرون ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak Sadaqallahul azim. terima kasih. Bapak lihat tadi kayaknya kompak membacanya, terdengar suaranya. Cuma ada sebagian yang nggak jelas. Coba Bapak tunjuk satu-satu atau perwakilan dari yang Bapak Ini tak tolong tadi dibagikan kelompok tadi. Dari Ini, Pak Guru. kelompok 1 atau kelompok malaikat Jibril, siapa yang milih tadi kelompok malaikat Jibril? Saya Pak Guru. Ya, coba dibaca perwakilan dari kelompoknya membaca Quran Surah Al-Anbiya ini. Disilahkan. Karena anggotanya ada Kak Muhammad Rifai. Saya nunjuk Kak Muhammad Rifai saja Pak Guru. Ya, Pak Rifai, gimana Rifai? Insya Allah siap Pak Guru. Ya, bagus. Masya Allah, terima kasih. Ya. Lanjut. Kita baca. Ya, baca. Ya. Nggak usah dibaca kamu, diam aja biar dimarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kamu ikut yang penting. Rifai. Pak Bagus kamu ikut sekali yang penting kita pakai aku bacaannya. aja ya nanti. Hafiz, Suara kamu Hafiz, tuh Pak Guru. bagus suara mulai. Ya. Insya Cuma Allah. jangan Ikut aku ya nanti ya biar ya, penting. jangan tegang Rifai ya kalau bacanya, jangan tegang. Ya, Hafiz, sekarang ya. lanjut kelompok malaikat Malik tadi. Siapa yang Siap, maksud Pak malaikat Guru. Malik? Perwakilan malaikat balik Pak Guru. Ya, silahkan Wandi masuk baca latihan kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallahul Masya azim. Allah, suaranya jelas Oke. sekali. Allah. Hebat ketua kelompok boleh. Terima kasih Wandi. Hafiz. Bagus sekali bacaannya. Lanjut yang terakhir dari kelompok malaikat Ridwan ya. Siapa yang malaikat Ridwan? Mau masuk tadi? Sumiati kah? Saya Pak Guru. Ya, boleh. Masuk sudah, silakan dibaca mewakili kelompoknya. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallahu. Masya Allah, bagusnya bacaannya ya. Berarti anak-anak Bapak ini semua pada pinter mengaji. Jadi Bapak nggak repot-repot lagi untuk mengajari karena sudah pada pinter. Jadi tinggal langsung saja Bapak suruh ngebaca. Ya, terima kasih anak-anakku ya. Mungkin lanjut saja Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Quran Surah Al-Anbiya ini, di mana tadi dalam artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya tadi. Jadi Bapak bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa jangankan malaikat ya, diri kita yang ada di bumi ini merupakan bagian daripada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan. Ya, jadi kita juga ada di dalam Quran ini, di dalam surah ini, ada di dalamnya. Ya, karena kita makhluk Allah. Hanya saja kata Allah,
kita sebagai manusia adalah makhluk yang lebih mulia daripada makhluk lain, ya, makhluk lain. Tetapi kalau kita beradab dan beriman dengan cara sungguh-sungguh kepada Allah, maka bisa dikatakan sesuai dengan kata Allah tadi, ya, lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Tetapi kalau kita tidak menjaga adab dan perilaku kita dan tidak dijadikan sebagai salah satu iman kita kepada Allah, termasuk malaikatnya atau makhluk lain, maka kita lebih buruk daripada binatang. Nah, itu kata Allah. Jadi, Bapak berharap di antara kita yang ada di sini, mari kita sama-sama untuk selalu beriman kepada Allah, beriman kepada makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan. Salah satunya yang kita pelajari adalah malaikat-malaikat Allah tadi. Baik, Bapak lanjut ya. Nah, nih kita masuk pada pengertian iman kepada malaikat. Tadi hanya sama-sama makhluk Allah. Ya, kita masuk pengertiannya yang lebih akurat lagi. Ya, iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya, jadi tidak bohong, walaupun tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi kita yakin bahwa malaikat itu ada dan itu harus kita percayai. Percayai itu bukan sama dengan yakin kepada Allah, tidak sama ya. Tetapi kita percaya bahwa malaikat itu ada, ya. Bukan kita mengimani. Jangan disamakan arti bahwa iman kepada Allah ataupun iman kepada malaikat, jangan disamakan ya anak-anakku ya, bahwa tetap berbeda ya. Karena kalau iman kepada Allah kita percaya dan yakin ya. Kalau Allah itu menciptakan diri kita. Tetapi kalau malaikat itu kita percaya bahwa Allah itu malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya berasal dari apa? Diciptakan dari Cahaya. Ya Pak Guru. Cahaya. Tuh. Cahaya. Lanjut ya. Nah, ini nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nama-nama malaikatnya ya. 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 Nih nama-nama malaikat ya, 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Ya, yang bertugas untuk memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Nah, itu ya. Atau menyampaikan wahyu lah istilahnya ya. Tapi itu lebih penjabarannya. Kalau lebih singkatnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Kemudian malaikat Israfil meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, kemudian malaikat Israel mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Kemudian malaikat Munkar. Nah, ini Munkar dan Nakir sama ya tugasnya. Menanyakan manusia di alam barzah, alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Nah, nih malaikat Nakirnya sama ya. Cuma hanya ditambah pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur, tugasnya bersama dengan malaikat Munkar. Kemudian malaikat Rakib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya jika manusia melakukan ibadah sholat ataupun yang lainnya, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Rakib. Ya, ini berarti amal baiknya. Kemudian malaikat Atid, yaitu mencatat setiap amal dan perbuatan buruk
yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama malaikat rakib, yaitu mencatat amal buruk ya. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Ya, sesuai dengan tugasnya. Memang harus disesuaikan. Kemudian malaikat Ridwan, kebalikan daripada malaikat Malik. Ya, menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Ya, ini adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya, kita ketahui beserta tugas-tugasnya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini sifatnya ya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan, berarti tidak sama dengan kita ya kalau ya wujudnya. Kemudian tidak butuh makan, minum dan tidur ya. Tidak mempunyai nafsu, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu benar dan tidak pernah bohong. Kemudian selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Kemudian yang terakhir selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan malaikat dengan makhluk lain. Sekarang malaikat, asal kejadian malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak bohong, tidak sombong ya. Nah, tujuannya diciptakan oleh Allah adalah diciptakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan 10 tugasnya tadi ya. Nah, 10 tugasnya tadi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian perbedaannya lagi dengan manusia. Tadi malaikat, sekarang perbedaannya dengan manusia. Asal kejadian manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian sifat-sifat manusia itu yaitu memiliki hawa nafsu dan akal. Kemudian mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Itulah manusia ya. Nah, makanya kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati di dalam menjalani hidup di dunia ini ya, anak-anakku ya. Kemudian tujuannya diciptakan oleh Allah itu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah, hampir sama dengan malaikat tujuannya ya. Nah, itu. Kemudian lanjut. Nah, ini perbedaannya dengan jin, iblis dan syaitan. Tadi sudah malaikat, manusia, maka perbedaannya dengan jin, iblis dan syaitan ya. Karena sama-sama juga makhluk Allah, perbedaannya asal kejadiannya diciptakan dari api. Ya, jadi jin, iblis, dan setan ini diciptakan dari api ya. Kemudian sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin ataupun kafir, taat atau membangkang. Diberi kebebasan mereka. Kemudian yang kedua bersifat sombong, ingkar, menentang durhaka dan senantiasa menyesatkan manusia. Ya, memang. Kemudian diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah sama dengan kita. Ya. Sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah. Sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Nah ini ya. Ya kita lanjut materinya. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis dan setan. Nah, di sini sudah sedikit ada penyampaian. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah. Tuh. Seperti tadi yang Bapak jelaskan tadi ya, hampir sama dengan ini. Hanya sebagai tambahan saja ya. Itu. Kita lanjut ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari godaan setan?
Yang sangat diperlukan adalah yang pertama, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, dengan hati yang ikhlas. Kalau kita ibadah itu jangan ikhlas, enggak ikhlas, harus ikhlas. Maksudnya ikhlas itu bagaimana? Jangan terpaksa, ya, Senang hati Pak Guru. ya. Jadi jangan Ikhlas. dipaksa. Kalau waktunya sholat, sholat, ya. Jadi jangan merasa terpaksa. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Sering baca-baca. Ya, kan di sekolah itu kan ada literasi. Kalau disuruh waktu jadwal belajar, Pak Guru. rajin-rajin belajar ya. Seperti itu di literasi di perpustakaan itu banyak ya. Jadi sering-sering membaca ya, membaca baik itu membaca ilmu-ilmu Al-Qur'an maupun ilmu-ilmu pendidikan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Nah, ini ibadah selain sholat 5 waktu yang wajib yang kita kerjakan. Nah, ini juga melaksanakan perintah yang lain, ya, yang berhubungan dengan sunnah. Kalau mau dikatakan umat Nabi, berarti harus melaksanakan apa? Melaksanakan ya, dilaksanakan sunnahnya supaya kita dianggap sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlanjut. Hikmahnya beriman kepada malaikat. Nah, yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang-orang mukmin. Nah, ya. Kemudian yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, ini yang paling utama adalah rasa syukur kita. Apapun yang kita terima dari Allah, baik ataupun buruk, kita selalu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjut. Selesai. Nah ini. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan tadi beberapa materi. Tadi kelompok sudah Bapak sampaikan untuk membentuk kelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materi soal untuk kalian kerjakan. Satu soal di masing-masing kelompok bisa dikerjakan. Bapak beri waktu untuk menyelesaikan tugas ini beberapa waktu. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Setelah ini nanti selesai, kalau selesai kelompok masing-masing kelompok ditukar ya dengan kelompok yang lain. Sampaikan, ditukar. Nanti setelah ditukar, jadi nanti pada akhirnya semua kelompok, setiap satu kelompok mempunyai pertanyaan dan jawaban 3. Ya, pada akhirnya ya. Jadi yang pertama kalian kerjakan dulu di masing-masing kelompoknya. Yang pertama itu kelompok malaikat Jibril, yaitu sebutkan sifat-sifat malaikat. Yang kelompok kedua Malik, yaitu jelaskan perbedaan malaikat dengan manusia dan makhluk gaib lainnya. Ya, yang ke kelompok yang Ridwan, yaitu sebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, Bu Mahlini tidur Pak Guru. tidur kah? Ya Pak Guru. Jangan tidur dong, nanti tidak paham nanti dengan materinya ya. Ya, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang Bapak ada di laptop ini, di laptop kalian masing-masing ya, tinggal kalian kerjakan. Bapak beri waktu 15 menit. Selama 15 menit itu kalian diharapkan untuk mampu mendapatkan 3-3-nya. Sudah dapat semua ya. Paham ya? Ya, Bapak beri waktu dan Bapak pantau ya. Kelompok Saya Jibril Pak kelompok Malik. Guru. Saya kelompok Malik ya, Pak. Ya. Tadi kan Kelompok sudah Jibril dibagi. sudah selesai Pak Guru. Ya, Ya, bagus. kelompok Jibril Nah, sudah Ini selesai, kelompok Pak. sudah. sudah? Guru kelompok Sudah Pak Guru. Oke.
Kalau sudah, berarti Bapak minta kelompok Jibril menyampaikan pekerjaan kelompok Ridwan. Tukar ya, ditukar hasil kerjaannya dan dipresentasikan pekerjaan temannya. Oh, Ya. ditukar Pak Guru. Boleh, ditukar. Waduh. Gak apa-apa, ditukar. Kelompok Oh, malaikat saya kelompok Jibril. ditukar. Kemudian kelompok malaikat Malik juga boleh, mau ditukar ke Jibril juga boleh. Jibril ke Ridwan. Boleh Berarti seperti saya itu. kelompok Malik dong Pak Guru. Ya, tidak kelompoknya, tetapi menyampaikan Iya Pak hasil Guru. pekerjaan kelompok teman tadi yang Siap sudah. Pak Guru. Saya sampaikan kelompok Jibril Pak Guru. Berapa nilainya Pak Bapak Guru? beri waktu sudah 15, sudah berjalan, sudah 2 menit berjalan. Silakan. Iya Pak Guru. Saya Pak Guru, saya kelompok Jibril akan menyampaikan isi diskusi kelompok Ridwan. Yang Ya, pertama, silakan. kan Nggak perlu nikmat banyak-banyak, yang penting sudah cukup 2 saja juga nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan. Iya Pak Guru. beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kita. Karena dengan beriman kepada malaikat, kita bisa bersyukur Luas menyadari ruang di bahwa kampus ini. Allah telah menciptakan malaikat Suaranya hilang. kehidupan manusia. Masya Allah ya. Terima kasih Pak Guru. Masya Allah. Saya Pak Guru, kelompok Terima Malik kasih, Pak Dewi. Guru. Ya. Kelompok Malik ya. Saya Pak Silakan. Guru mau Nah, menyampaikan tugas dari kelompok Jibril Pak Guru. Ya. Sebutkan sifat-sifat malaikat. Malaikat itu satu, selalu patuh dan taat tunduk kepada Allah. Dua, malaikat itu tidak makan dan minum. Tapi Ya. tidak sama dengan Allah karena Allah menciptakan malaikat. Ya, Yang kedua, malaikat tidak berkelamin, Pak Guru. Ya, 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 ya. Berikutnya, malaikat apa ya? Satu lagi, malaikat itu ya tidak tidur, Pak Guru, tidak Ya. makan. Terima Ya. kasih Pak Guru dari Masya Allah, kelompok terima kasih. Mikail. Ya. Yang Assalamualaikum. terakhir, kelompoknya yang menyampaikan, ayo. Masih ada kelompoknya Pak Guru. Nggak ada kah, Bahar? Atau Pak Ripai? Ayo, siapa yang tadi masuk di kelompok mana tadi? Saya Pak Guru, saya bacakan kelompok Malik. Ya, Bahar, ya, kelompok Jibril sampaikan. Ya, saya kelompok Ya. sampaikan kelompoknya Malik. Jadi Ya. perbedaannya jin dan Manusia, apa itu? malaikat. Malik. Lanjut, ya. Jadi kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan jin itu memiliki nafsu. Ya. Kalau malaikat itu tidak makan dan Ya. minum, tapi kalau jin itu makan dan minum. Iya, iya, iya. Kemudian malaikat itu tidak punya keturunan, Ya. tidak berketurunan, sedangkan jin itu punya keturunan. Itu aja Pak Guru dari saya. Terima Dari kasih kelompok kepada semua kelompok yang sudah menyampaikan 100 untuk semuanya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, tangan Jin dulu. makan apa Pak Guru? Jin makan apa Pak Guru? Ya. Makan bakso. Ya, makan sop katanya. Lanjut Nilainya ya. Pak Ripai berapa? Ya, nih. Siapa yang mau bacakan kesimpulannya ini? Ya. Pak Guru. Saya Pak Pak Guru. Guru. Nah, Saya silakan. Pak Guru. Ya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan. Apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ya. 1. Selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya dengan cara berbagi ilmu terhadap orang lain. Ya. 2. Selalu berusaha maksimal agar mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Ya. Amin. 3. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat.
Ya. 4. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. 5. Mewujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. 6. Mewujudkan dengan memiliki niat baik dalam segala hal perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. 7. Mewujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. 8. Mewujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman sambil menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Ya. 9. Mewujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa api neraka. Sudah, Pak Guru. Terima kasih Asnidar yang sudah membacakan kesimpulan. Itulah tadi kesimpulan yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi ya. Sebelum Bapak menutup pada pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang refleksi siswa ya. Di sini cukup 5 saja, kalian bisa memberikan jawaban iya atau tidak. Kemudian karena waktu sudah tidak mencukupi ya, sudah tidak mencukupi, maka refleksi ini Bapak berikan linknya untuk bisa dikerjakan. Nah, ini ya. Nah, boleh. Silakan kalian kerjakan, nanti dikirim kembali ke grup kita di kelas, kan ada grup PAI itu. Nah, Iya, kalian Pak Guru. nanti ke Bapak ya, paham ya? Oke, Ya. Pak Guru. Pak Guru. Terima kasih. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah kalian bisa mengikuti materi pelajaran yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ya. Dan sebelum kita tutup, kita sholawat dulu ya. Kita sholawat sekali ya. Iya, Pak Guru. Kita mulai 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak nggak bisa banyak nyanyi, bisanya selawat sedikit aja. Ya, Ya, Pak Guru. maaf. Dan ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.